Halo, selamat sore para pendengar setia Bali FM. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Apa kabar para pendengar setia Bali FM? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Karena besok sudah mulai beraktivitas ya. Besok sudah hari Senin loh. Aduh, liburan itu memang tidak terasa sekali ya. Mudah-mudahan apapun yang menjadi kegiatan di sore hari ini bisa menjadi dan memberikan manfaat ya yang besar buat para pendengar setia. Mungkin sedang menghabiskan waktu luang bersama keluarga dan orang-orang yang dikasih. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang baik dan positif tentu saja. Dan bertemu dengan saya Kin dalam acara bincang-bincang medis yang akan hadir dari jam 4 sampai jam 6 sore yang akan membahas tips-tips seputar kesehatan dan informasi seputar kesehatan. Mudah-mudahan nanti dapat berguna bagi para pendengar setia Bali FM. Dan tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada Bliweda tadi di awal atas atensinya dalam acara lagu pop Bali. Jadi buat para pendengar setia Bali FM yang suka dengan lagu pop Bali, jangan lupa requestannya setiap hari. Jadi nanti hari Minggu itu akan dilihat lagu balik sayang Anda ada di chart keberapa. Tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih dan selamat sore rekan saya Rian. Halo Rian. Halo sore. Yang selalu hadir menemani kita sebagai operator setiap hari Minggu. Dan tidak lupa juga kita sapa para bintang tamu, ada Mbak Sisil, ada Yuda, kemudian ada Dr. Bayu Ningrat. Selamat sore Dr. Bayu. Selamat sore Mr. Kin. Gimana kabarnya dokter? Sehat ini dokter? Sehat, selalu sehat. Ya. Selamat sore juga rekan kita Yuda ya. Ya, selamat kita sore. Sebut rekan Ya, lebih ini rekan. ya, familiar ya. Dengan Ibu Sisilia juga, Dr. Ari juga di. Selamat sore. Selamat sore Ibu Sisilia, dan tak lupa dari pendengar Bali FM sendiri Betul sekali ya. dokter. Selamat sore kembali di bincang-bincang medis ya. Kita akan berbicara topik apa Mr. Kin? Sekarang inilah topik penyimpangan seksual dokter. Namanya LGBT. Saya salah tulis sih tadi sebenarnya. Lesbian, gay, bisexual, and transgender. Ini kenapa Wow. bisa diangkat topik seperti ini? Ini siapa yang bertanggung jawab ini sebenarnya ini? Siapa nih? Ayo Dokter ngaku yuk. Ari nih. Oh, dokter Ari mungkin lagi di perjalanan ya. Nah, ini kalau kita bicara masalah penyimpangan seksual ini, kalau saya sebagai orang awam yang ganteng ini melihat bahwa itu kayaknya ngetren ya. Kayaknya mulai banyak sih orang yang saya lihat mengalami penyimpangan seksual. Mungkin apa karena dia sakit hati, mungkin mencoba hal yang baru, atau karena bosan mungkin dok. Iya, tapi nggak salah apa yang disampaikan Mr. Kin ya. Memang betul kalau dari sisi, nah ada yang namanya ilmu sosiologi, ini baru kemarin sih kita baca ya. Iya dokter. Ternyata yang disebutkan sebagai LGBT. nah itu adalah betul kata Mr. Kin, itu suatu tren. Tren ya dokter ya. Ya, sebetulnya suatu tren di ilmu itu ya, saya Mhm. saya baca itu sebuah gaya hidup sebetulnya. Mm-mm. Jadi hati-hati, ini tidak murni sebuah penyakit. Oke. Itu yang aneh. Yang sebenarnya dokter ya. Ya, itu tidak murni sebuah penyakit, itu hanya sebuah gaya hidup. Oke. Gaya hidup itu tergantung kepada satu, adanya kemauan dulu. Mhm. Dua, adanya kemampuan. Betul. Tiga, adanya kesempatan. Yang ketiga sih biasanya dok. Karena ada kesempatan sih dok. Alasannya anggap deh kalau Nah, itu kenapa sih kamu Kalau pilih berbicara ini, gitu? tren, Ah. nah, kira-kira menurut Mr. Kin gimana itu kalau kita berbicara tren? Kalau- Umumnya gimana yang terjadi? Kalau itu? saya lihat dokter itu Ah. secara pribadi mungkin iya, karena apa? Kalau lihat maaf ini tidak semua pergaulan malam ya yang Ah. buruk, dagang nasi jinggo, kemudian orang di pasar juga malam-malam kerjanya kan. Oh, iya, Dengan tidak semua nomor ten. Kalau saya melihat itu secara orang awam, kacamata awam saya, Tren itu seolah-olah sebuah gaya begitu ya? iya. Bisa kayak- dikatakan demikian? Iya, gaya. Nah itu betul, berarti apa yang dikatakan Mr. Kin tadi, LGBT, LGBT ya. apakah ini suatu tren gitu ya, tadi diungkapkan, Mhm. apakah ini suatu gaya? Nah itu yang kita coba bahas. Betul. Ataukah mungkin memang betul sebuah penyakit gitu ya? Hmm. Penyakit akibat gaya apa ada? Nah, kita Ada. tanya nanti ya. Ada nanti. Ini kalau Dengan kita, narasumbernya ya. iya dokter. Oke. Ini kalau kita tanya ke adik kita ini, Iya. ya Yuda, Iya. ini kan Anda salah seorang calon dokter nih. Melihat ini tren yang seperti ini nih, bagaimana pendapat Anda sebagai mahasiswa nih? Kalau menurut saya itu bukan tren ya, maksudnya bukan tren yang untuk di expose. Sebenarnya itu kan masalah pribadi berdasarkan kayak Mhm. hubungan antara masing-masing orang. Tapi belakangan ini juga udah sering kali diekspos
kadang-kadang juga mereka tidak malu untuk mengeksposnya. Oke. Kayak misalkan ya tahulah mungkin Mr. Kin ada komunitas sekarang di Malahan Indonesia terang-terangan ya, terang-terangan Kalau ya. dulu mungkin gelap-gelapan karena listrik itu Sekarang- belum banyak, lampunya belum banyak gitu ya. Hmm. Sekarang udah mulai terang-terangan gitu. Tapi saya mungkin Ada dua versi ya. Satu, apakah itu sebuah tren? Nah, itu Ya. mungkin poinnya. Yang satu, Ya. apakah itu Murni penyakit. murni Ini penyakit. penyakit. Nah, itu coba Kalau- Mr. Yudah ya. Ya. Kalau menurut saya itu semacam disorientasi ya. Kalau disorientasi terhadap rasa suka mungkin, rasa nyaman. Mungkin itu juga dari faktor kecewa mungkin antara sama pasangan. Ini yang sering kecewa. Dikecewakan apa Apakah kecewa? yang mana yang betul? Mm-mm. Apakah salah dua-duanya? Siapa yang Ini salah sebenarnya? narasumbernya yang harus Iya. berat berpikir nanti ini. Ini nanti kita simpen Mbak Sisil ini, dia Iya. ini akan nge-booming nanti terakhir. Jadi mungkin para pendengar setia mungkin sudah penasaran mungkin apa sih sebenarnya LGBT ini. Buat yang mau joinan ini kita buka sekarang via SMS-nya di 082 146 43 3812. Sekali lagi via SMS di 082 146 433 8112. Jadi buat para pendengar setia yang ingin joinan dan bergabung, mungkin punya pertanyaan kenapa itu bisa terjadi. Apakah saya berpegangan tangan, misalnya cowok dengan cowok pegangan tangan, apakah saya termasuk diantaranya? Mungkin kan seperti itu. Tiba-tiba siapa tahu saja kan. Untuk PABB-nya di 7E C4 EB 2D. Sekali lagi di PABB-nya di 7E C4 EB 2D. Dan untuk Facebooknya di Bali FM spasi radio. Sekali lagi untuk Facebook di Bali FM spasi radio. Jadi buat para pendengar setia Bali FM yang pengen bergabung dan konsultasi mungkin dengan tema kita sore hari ini bisa. Jadi mudah-mudahan dapat dijawab nanti sama Mbak Sisil yang sudah melihat saya. Tapi saya melihat tangan Anda ke bawah itu pegangan dengan Demar. Iya, saya begitu, curiga Mbak. juga. Nggak apa-apa para pemirsa, saya yang menyaksikan kok tangan Mr. Kin dengan Demar pegang-pegangan di bawah. Please deh Mbak. Ini didengarkan banyak orang loh. Nanti mereka pada naksir sama saya susah. Sebelum kita lanjut dengan perbincangan kita sore hari ini, kita akan jeda sejenak karena ada beberapa komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Ide Bagus Mantra nomor 88A, lantai 3, Gedung Kompas, Radio Bali FM, masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita adalah LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Nah, ini kalau kita bicara masalah penyimpangan seksual LGBT ini akan kita tanyakan langsung ini kepada ahlinya ini, Mbak Sisilia Nirlaksita, psikologi, ahli dari Movement Program, MOM. Nah, ini Movement Program. Pasti mengingatkan pada ibunya yaitu Mam Iya. itu ya. Iya, saya bersyukur ibu saya sungguh membuat saya hidup, artinya hidup dengan hidup dengan ilmu pengetahuan, hidup dengan hidup saya, hidup dengan sosial saya, dan hidup dengan diri saya, mencintai dan juga mencintai orang lain. Bicara soal cinta, loh kok hubungannya apa ya? Tunggu sebentar, bicara masalah cinta nih Playboy kita baru datang. Siapa dulu? Ada Dokter Ari Purwana, MSc SPA. Selamat sore Dokter. Ya, selamat sore, salam sejahtera semuanya, agak sedikit kos-kosan. Iya. Berlari. Saya berterima kasih sudah diundang datang ke sini, Ci. Iya. Dan sedikit tadi saya mendengar di radio menyampaikan tentang LGBT ya. Iya, betul sekali. Tapi kita hari ini ada Pak Sisila yang sering berinteraksi dengan mereka. Mungkin cuman saya sedikit mengklarifikasi bahwa sebenarnya LGBT itu bukan penyimpangan seksual sebenarnya. Tapi orientasinya yang berbeda seksual, jadi bukan kepada menyimpang, karena kalau menyimpang itu lebih kepada mereka dianggap sebagai suatu disorder. Saya di sini bukan sebagai pembela hak-hak mereka atau yang menentang hak-hak mereka, tapi berusaha melihat dari sudut Bukan pandang juga berbeda. bagian dari mereka? Bukan juga dari bagian mereka, Jangan sampai. tapi saya ini orang yang bisa menerima perbedaan itu gitu ya. Betul. Artinya orientasi yang berbeda. Sama seperti kita mengendarai mobil gitu. Ada yang suka berbagai macam jenis mobil kan, Iya. tergantung kita. Sama nanti juga dengan nanti
ke orang poligami juga nanti jadi akan ini aneh, apakah dianggap sebagai suatu penyimpangan? Kan tidak, orientasinya saja yang berbeda, dia menginginkan lebih dari apa yang sudah ada, misalnya begitu gitu. Nanti mungkin akan lebih lanjut yang kita bahas tentang LGBT gitu. Ya. Mas Isil, silakan. Iya, saya lanjutkan. Ini kan berupa sebuah orientasi seksual. Sekali lagi, orientasi seksual yang dianggap oleh sosial jadi perception. Perception itu cara pandang. Cara pandang sosial general pada umumnya adalah heteroseksual. Apa ya heteroseksual? Hetero itu artinya beda. Beda itu laki-laki Bukan dan yang perempuan. LGBT itu beda. Beda. L sama G beda. Itu ya. A sama B beda, Dok. Iya. Jadi ada namanya persepsi cara pandang. Nah, persepsi sosial, persepsi umum itu hetero, persepsi umum. Tetapi kembali dikatakan oleh Dr. Ari, saya biasa panggil di Ari ya, karena memang jauh lebih muda dari saya, makanya nggak saya taksir ya, karena dia sudah punya istri juga. Kemudian persepsinya apa? Perempuan bisa menyukai perempuan, disebutnya adalah lesbian. Ya, jadi di dalam psikoanalisa itu juga ada, perempuan itu sebetulnya punya kecenderungan senang melihat perempuan lain. Karena perempuan itu memiliki bentuk payudara yang bagus, pinggul yang bagus, terus wajah yang cantik. Itu menarik. Saya juga begitu, Mbak. Saya mengagumi perempuan. Iya. Dan Anda mengagumi Denmark juga ya pada saat yang sama. Ya. Jadi itu disebut lesbian. Jangan ganggu saya ya mendefinisikan ini ya. Kemudian ada yang namanya gay. Gay itu homo. Jadi pedang menyukai pedang, jeruk menyukai jeruk gitu ya. Jadi artinya ini guyon ini. Jadi kalau gay itu laki-laki menyukai berrelasi, berorientasi seksual bersama laki-laki yang lainnya. Ya, terus itu kenapa? Nah, banyak hal menjadi sebuah tren juga. Jadi kebiasaan bergaul atau menjadi sebuah dia dulu menjadi seorang korban dari pemerkosaan oleh laki-laki, atau memang dia secara sadar itu ingin bahwa dia ingin dan merasa nikmat berrelasi seksual sesama laki-laki. Begitu. Jadi nggak harus dikatakan itu salah satu bences atau apa, enggak ya gitu ya. Yang ada biseksual yang ini. Jadi laki-laki menyukai berhubungan hetero dengan perempuan. Tetapi bisa dengan hal yang sama, dia juga senang sekali menyukai berhubungan dengan laki-laki. Mengapa? Karena ketika berhubungan seksual itu bukan hanya ciuman misalnya, bukan hanya dengan alat kelamin penis dengan vagina, tapi bisa juga alat kelamin penis dengan misalnya anus dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi sebuah orientasi yang lain, namanya biseksual gitu ya. Jadi supaya nggak menjadi aneh saja karena soal cara pandang. Kemudian transgender person. Nah, transgender person ini beberapa memang jadi gini, kalau bahasa psikologinya adalah misalnya Mr. Kin ini muscling, ganteng luar biasa ya para pendengar ya. Tapi hatinya misalnya Elsa atau Hello Kitty gitu ya. Nah, jadi hati perempuan terjebak pada tubuh laki-laki misalnya, atau kebalikan hati laki-laki terjebak pada tubuh perempuan gitu ya. Jadi inilah atau juga secara gen, kromosom kalau dicari lebih banyak lagi, hormon perempuan itu jauh lebih banyak di tubuh laki-laki itu, atau hormon laki-laki lebih banyak di tubuh perempuan itu gitu. Jadi transgender itu ada laki-laki berubah menjadi perempuan yang terjebak atau kebalikannya. Nah, soal ini adalah soal persepsi. Tetapi kesehatan adalah milik semua orang. Hak kesehatan, human right itu milik semua orang. Jadi kemudian WHO itu menyatakan diri, saya tidak mau membedakan. WHO mengatakan hak manusia adalah sama, tidak ada yang dimarginalkan, artinya tidak ada yang diminoritaskan, tidak ada yang dideskriptifkan atau
disendirikan, tidak ada. Semua mendapat hak kemanusiaan, pelayanan yang sama. Itu sebabnya sebaiknya para tenaga kerja sebagai yang bergerak di medik dan paramedik itu mempelajari jurnal-jurnal baru mengatakan sejak tahun 2012 itu WHO sudah menyatakan jangan ada perbedaan terhadap LGBT ini, orang-orang yang orientasinya berbeda. Lalu pertanyaannya, nah sekarang ini kan sedang tren. Lalu bagaimana policy dari atau kebijaksanaan pemerintah? Misalnya kebijaksanaan gubernur, wali kota, presiden, bagaimana melihat persoalan ini? Itu harus jelas gitu. Saya tidak akan menudingkan tangan, tetapi marilah kita membaca hak manusia itu apa, begitu ya. Jadi LGBT itu lesbian, gay, biseksual, transgender, individu itu adalah orang. Dia punya hak hidup yang sama, dia punya hak akses mental health yang sama, dia punya akses untuk physically services yang sama. Itu. Jadi dan kecenderungan sebetulnya di dunia luar, di dunia kita ini mereka itu riskan untuk mendapatkan violence. Jadi mereka riskan dulu menjadi korban violence kemungkinan diantaranya ya. Tapi biasanya gini, kalau anak laki-laki di violent dengan di abuse atau diperkosa oleh laki-laki, dia punya kecenderungan kemudian menjadi pemerkosa atau dia punya kecenderungan menjadi gay. Nah, itu sudah ada teorinya semuanya. Jadi kalau anak perempuan dia lebih depresif. Jadi dia lebih sulit untuk bergaul atau frigid atau dia tidak menikah dan sebagainya. Atau dia senang agresif dan sebagainya. Nah, tapi korban laki-laki lebih cenderung ingin melakukan hal yang sama. Nah, kasus itu juga terlihat pada kasus-kasus pedofil. Jadi di Australia sudah diteliti bahwa pelaku-pelaku pedofil itu juga ini ada relasinya dengan sebuah perilaku seksual. Nah, ternyata ketika masa kecilnya dilihat, ya 85% pelaku itu mereka bukan berasal dari keluarga yang bahagia dan mereka adalah orang-orang yang sebagian adalah victim, sebagian adalah korban. Oke, luar biasa sekali Mbak Sisil. Dan mungkin Dokter Ari ingin menambahkan, silakan Dokter. Iya, jadi sangat luar biasa sekali ini apa yang disampaikan oleh Mbak Sisil ini ya. Bahwa saya sih nanti akan melihat aspek bagaimana anak akan terpengaruh atas apa yang terjadi. Ya, di LGBT. Maksudnya begini, ada beberapa kalau di Barat itu diizinkan seorang pasangan gay atau pasangan lesbi untuk membesarkan anaknya. Iya, saya sudah sempat dengar itu, Dok. Iya, dan itu nanti akan ada nanti mungkin kita bahas. Sekarang ini kita akan menyangkut tentang kesehatan itu kan milik semua orang dan menyangkut aspek kesehatan fisik, mental, spiritual, sosial ya. Kesakitan bebas dari penyakit dan kesakitan itu kalau menurut definisi WHO apa yang seperti disampaikan oleh Dr. Bayu 2 minggu yang lalu tanggal 16 Januari ya. Yang saya ingat ada lagunya tuh 16 Januari. Oh, 11 itu. 11 ya. Maksa gitu ya. Tapi sebenarnya yang ingin saya sampaikan ini sesuatu yang fenomena yang sebenarnya banyak terjadi di negara di seluruh dunia, tapi saya akan fokus di Indonesia karena negara lain nggak usah kita omongin, mereka sudah dalam tahap perundang-undangannya itu ada melegalkan segala macam. Tapi justru di sana juga mereka di negara barat sering menjadi korban kekerasan. Karena apa? Karena mereka kan lebih ekspresif mengungkapkan. Nah, lebih ekspresif mengungkapkan, kemudian kadang-kala ini orang-orang sebagian menyalahpahami dengan itu, salah paham dengan itu gitu. Sehingga mereka sering menjadi korban. Dipukulin lah, disiksa, dihina, dibully segala macam. Tapi ada juga orang-orang yang membela mereka juga gitu. Jadi kasusnya kekerasan terhadap mereka meningkat gitu. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia relatif jarang terjadi. Kenapa jarang? Karena tidak terekspos. Iya, betul sekali. Ya, mereka tidak menunjukkan jati diri mereka bahwa mereka adalah seorang yang homo, gay atau lesbi. Gay itu sebenarnya menyangkut orang yang menyukai sesama jenis sebenarnya. Definisinya, jadi ada gay man, ada gay woman. Jadi gay man ini ya laki-laki menyukai laki-laki sebenarnya. Terus gay woman adalah seorang wanita menyukai wanita. Spesifik untuk wanita disebut sebagai lesbian itu sebenarnya.
Itu definisi yang menurut Massachusetts University mereka menyebutkan gitu, bukan saya membaca terminologi itu. Saya sudah sebenarnya sempat mengundang salah seorang lagi untuk hadir di sini, sebenarnya ingin menyampaikan bukan klarifikasi tapi lebih untuk berbagi ini, bahwa ini sekali lagi orientasi yang berbeda, bukan, kalau saya memandang bukan sebagai suatu penyimpangan sih, tapi gitu. Kemudian yang sering jadi masalah di masyarakat adalah kesalahpahaman berupa apa? Menggoda gitu, misalnya. Pernah ketemu mungkin dianggap terbencong atau waria terus kan kita godain atau mereka yang menggoda kita. Dan itu terjadi. Menggoda sih tidak apa-apa, kalau kita menggodakan kadang ajar. Kadang-kala itu nomor satu. Nomor dua adalah ada beberapa kasus adalah pemaksaan kehendak berupa mengajak untuk terlibat hal yang sama gitu, menjadi seorang waria atau apa. Sekali lagi itu yang menjadi masalah, termasuk yang terakhir dari Kemenristek ya, bahwa akses pendidikan itu sedang ramai dilarang gitu untuk di universitas. Mereka kuliah gitu sampai ada. Kenapa begitu? Nah itu karena dianggap ada sudut pandang yang berbeda. Ternyata sudah diklarifikasi bahwa yang tidak diizinkan adalah jadi artinya menunjukkan di depan publik itu yang tidak diizinkan sebenarnya. Jadi banyak berita yang menyimpang, tapi si Kemenristek sudah menunjukkan bukan mereka tidak boleh kuliah. Yang tidak diizinkan adalah mereka mengekspresikan itu karena tidak sesuai dengan katanya nilai-nilai dan budaya. Padahal Ibu Sisil ini masih tahu bagaimana di Ponorogo itu si reok segala macam ya, misalnya budayanya terkait dengan itu gitu. Nanti mungkin Ibu Sisil. Nah, jadi maksud saya adalah ini kita harus melihat lebih jernih ya, jadi jangan menghakimi seseorang bahwa ini menyimpang, enggak. Bukan menjaksai juga. Menjaksai, bukan hakim jaksa ya, atau mendokteri nanti memulisi. Kita kan dokter-dokter. Sama misalnya ahli mental, Gus terus menyukai wanita cantik, saya menyukai yang lebih cantik. Misalnya, masalahnya apakah memang Gus terus menyimpang? Belum tentu. Jadi orientasinya saja Gus Dur kebetulan saja menyukai yang cantik. Saya kebetulan saja menyukai yang lebih cantik lagi. Kalau lebih cantik dan sudah ada istri, itu baru menyimpang. Itu buat masalah sendiri namanya. Nah, maksud saya seperti itulah. Jadi sebenarnya orientasinya yang berbeda seperti itu. Jadi dari aspek kesehatan memang itu milik semuanya. Namun mereka seringkali harus mendapatkan perlakuan yang lebih untuk masalah kesehatan karena ada resiko beberapa penyakit dan gangguan mental yang mungkin dapat terjadi, tapi tidak selalu terjadi. Nanti akan lagi, termasuk terhadap anak-anak yang mereka besarkan. Kalau di luar negeri boleh mereka diizinkan untuk mengadopsi anak, sedangkan di Indonesia setahu saya belum ada itu. Belum Untuk ada. pernikahan aja kayak belum disahkan. Belum itu masuk di koran aja jadi rame gitu. Malah seluruh Indonesia gempar yang pernikahan di Bali, di Canggu ya. Bukan di Gianyar, di Ubud itu. Iya, laki-laki seperti dengan itu laki-laki. Nah, yang jadi masalah adalah mereka menggunakan budaya dan adat agama Hindu, itu yang jadi masalah kemudian. Itu yang menjadi rame. Kalau saja mereka diam-diam secara nasional, artinya hanya tidak menggunakan catatan sipil atau apa misalnya, mungkin tidak akan menjadi rame gitu. Tapi sekali lagi saya menghormati hak sebuah orang untuk melakukan. Yang penting jangan sampai menunjukkan kemudian berusaha mengintimidasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu yang saya nggak setujui. Jadi bagi saya pribadi aturannya sudah jelas banget gitu ya. Artinya kita tidak memiliki wewenang untuk melukai mereka gitu, tidak memiliki wewenang untuk meminggirkan mereka, tapi wewenang kita adalah menjaga mereka agar mereka menjalani kehidupan mereka sendiri. Bisa kita memaksakan untuk mereka berubah, itu enggak bisa ikut seperti kita gitu. Iya, mitologi juga ya. Kalau kita lihat mitologi misalnya, kalau Anda lihat cerita Ramayana yang memainkan peran Ramayana sebagai Ramanya itu pasti perempuan. Tahu kenapa? Kenapa? Karena Ramayana tuh saking gantengnya. Ya, jadi nggak usah lihat saya, Mbak. Saking ganteng. Aduh, memang repot. Saya sudah tahu kalau Anda itu menyukai sesama jenis gitu. Jadi tidak. Jadi kalau sorry tidak ya. Masih mencari istri dia.
Jadi Ramayana, di dalam Ramayana tuh Rama itu selalu dimainkan oleh perempuan karena saking gantengnya dia sampai cantik gitu ya. Jadi Rama ceritanya tuh beda dengan Karna. Arjuna itu Arjuna lagi beda itu. Arjuna pun di Jawa itu dimainkan oleh perempuan dia. Menari yang diperankan oleh perempuan. Saking gantengnya sampai cantik gitu loh. Nah, itu ada pesan sebetulnya, filosofis pesan yang disampaikan. Kemudian Karna, apa bedanya dengan Karna? Ya kan? Karna itu laki-laki tulen gitu loh, tapi seganteng Arjuna gitu loh. Tapi tetap karena dinyatakan sebagai kasatria yang luar biasa, yang gagah. Pernah nggak cerita juga mitologi tentang Sri Kandi? Pernah nggak diceritakan Sri Kandi menikah dengan siapa? Tidak. Pernah nggak? Tapi yang diceritakan Sri Kandi selalu digambarkan, bahkan dia digambarkan sangat perkasa. Nah, itu sebuah pesan sebetulnya. Orang dulu tuh malu menyampaikan hal semacam itu, maka disimpan sendiri. Begitu. Nah, sekarang coba setiap kitab suci siapapun ya, misalnya kitab suci Perjanjian Lama ya kan, atau Perjanjian Baru, orang-orang Kristen Katolik ya, misalnya, atau orang-orang misalnya saya tidak tahu di mana namanya, tidak tahu di Hindu dan sebagainya ya, atau di Islam juga ada ya, dikatakan itu masa jahiliyah dibilang. Kenapa? Karena ada Sodom dan Gomorrah. Itu menceritakan kota itu di mana mereka sudah ada yang namanya, makanya dinamakan Sodomi. Kalau dari Anus itu dinamakan Sodomi. Nah, itu ada ceritanya, ada mitologinya yang berkembang. Sesungguhnya itu dari histori atau dari sejarah sudah ada itu. Hanya ketika kebijakan sosial itu, komitmen atau kesepakatan sosial mengatakan itu perbuatan atau perilaku antisosial, maka itu menjadi pandangan antisosial. Tapi, nah, kemudian apakah mereka itu tidak berhak hidup? Apakah mereka seperti dulu harus dirajam? Apakah mereka seperti dulu harus dipotong lehernya? Kita berpikir, bagaimanakah kemudian pertanyaan kita? Apakah kita berpikiran antisosial? Apa kita berpikiran diskriminatif? Apakah kita memiliki perilaku atau attitude bahwa mereka itu adalah sama manusianya seperti kita? Hanya mereka ingin sesuatu yang berbeda dibandingkan kebanyakan konsensus atau kesepakatan sosial, itu aja. Nah, masalahnya kemudian, loh, saya juga bertanya-tanya, seharusnya yang mengatur itu siapa? Kalau orientasi seksual itu sepertinya susah kalau diatur oleh negara gitu loh ya, atau agama. Ya, agama itu kan pilihan. Kalau orang nggak memilih agama juga nggak apa-apa. Kenapa harus dipaksakan gitu? Kalau misalnya memilih orientasi itu juga, itu soal human right, soal hak asasi yang paling asasi. Kalau misalnya saya menyatakan, oh, Bu Sisil hetero, ya saya lebih baik hetero, memang saya memilih hetero gitu ya. Tapi bukan berarti misalnya saya punya teman dekat lesbian, lalu saya musuhin, enggak. Gitu. Tapi saya senang nggak kalau misalnya saya ditaksir lesbian? Wah, saya nggak senang. Kenapa? Karena saya bukan lesbian. Itu aja. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita harus break sejenak karena ada beberapa komersial yang akan kelewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Ido Bagus Mantra nomor 88A lantai 3 Gedung Kompas Radio Bali FM, masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita adalah LGBT, lesbian, gay, biseksual, and transgender. Oke, Mbak Sisil, tadi saya sempat merinding sih dengar ceritanya Mbak Sisil. Nah, iya, bolehkah saya ceritakan kembali? Silakan. Saya ini punya seorang pasien. Saya mendoakan dia sekarang ya. Saya harap dia kembali ke terang, di mana semua asal jiwa berasal, dan dia akan kembali lagi di dunia dengan karma yang baik. Jadi pasien saya ini sangat ganteng dia. Saya bertemu dia sungguh pandai. Dia kebetulan profesinya dulu seperti Mr. Kim. Dan saya kagum, anaknya tinggi besar dan ganteng. Tapi saya tidak pernah mengenal dia, siapa di balik kepalanya dia atau di balik hatinya dia. Tetapi dia selalu ingin mendekati saya. Entah kenapa kami terpisah sekitar 3 tahun. Kemudian suatu saat saya bermimpi tentang dia.
Wajahnya jelas di muka saya. Apapun waktu itu saya cari. Lalu dia ketemu saya dan saya sungguh kaget. Anak laki-laki yang dulu ganteng, yang saya bukan anak, remaja dewasa yang saya temuin, kemudian menjadi sangat kurus dan sedikit kudisan gitu ya. Sungguh yang tersisa hanya tulang. Dan saya tidak melihat satu semangat pun. Yang saya lihat keinginan bunuh diri besar dan depresi. Lalu saat itu saya meminta dia untuk ke rumah saya. Maaf, saya katakan nggak usah membayar saya. Datang saja. Kemudian saya sudah mencurigai dia terkena HIV. Lalu dia menceritakan, dia dititipkan oleh orang tuanya. Itu jadi orang tuanya tidak memiliki rumah waktu itu. Ini orang Bali. Terus dititip, mereka tinggal di rumah temannya, gitu ya. Ketika ayah ibunya bekerja, dia diperkosa oleh teman ayahnya tersebut, adik teman ayahnya, ya. Jadi kemudian dia takut, dia kebetulan adalah penakut anaknya. Kemudian pada awalnya dia takut, tetapi kadang-kadang kemudian dia menjadi ada rasa nyaman juga. Sekian kali diperkosa itu ada kenyamanan seksual. Nah, ternyata saya tanya, apakah kan kamu punya adik perempuan, adik laki-laki juga? Iya, adik saya katanya mencakar-cakar, berbuat, pokoknya nggak sampai dia bisa diperkosa. Gitu. Dan dia menceritakan ke orang tuanya, nggak pernah dipercaya. Nah, kemudian ketika SMA, ketika kemudian dia beranjak dewasa, dia melakukan hubungan dengan sesama laki-laki, dia menyukai gitu. Tapi dia malu juga, karena kalau ketahuan umum, dan dia akan malu dengan profesinya dia gitu. Nah, suatu hari dia itu ketemu seorang laki-laki yang sungguh saya katakan semoga laki-laki siapapun yang mendengar itu ya, dia melakukan hubungan seksual dengan dia dan dia mengandung sedang sebagai terpapar HIV dan dia tahu dan dia berusaha HIV itu dipaparkan pada pasangannya, termasuk pada pasien saya ini. Lalu pasien saya terkena HIV dan dia tidak mau tahu. Jadi dan sudah dikatakan oleh saya, menyarankan kepada pasien saya, coba katakan pada dia mendaftarkan diri pada pemerintah bagian kesehatan, maka semua pembiayaan kesehatannya akan ditanggung oleh pemerintah supaya apa, terisolasi, terlokalisir, tidak sampai kepada menulari orang lain. Tetapi nah ini karena kemarahannya dia pada dirinya sendiri, keinginan untuk memapar orang banyak. Nah, ini sebuah realita yang berbeda. Lalu kemudian saya setelah beberapa kali ketemu pasien saya, suatu hari saya mencari-cari dia terus. Saya sampai bertanya, kalau kamu mau mati, mati aja. Kalau kamu mau semangat, semangat aja. Saya bilang gitu, saking saya sedihnya. Lalu dia bilang, iya Mbak Cecil, saya mau hidup. Tapi dia tidak bisa hidup, karena ternyata dia memang harus mati karena HIV. Nah, inilah HIV bukan artinya LGBT itu, selalu orang yang LGBT itu harus HIV, tidak. Tetapi karena orientasi seksual yang berbeda, maka risk atau resiko terpapar penyakit menular seksual dan virus HIV itu lebih besar. Kenapa? Maaf. Ketika peristiwa perlakuan intercourse, biasanya seksual dengan vagina dengan penis. Vagina itu sangat fleksibel kontraksinya, tetapi dengan anus dia sangat kontraksinya tidak banyak, gitu ya. Dan bukan tempat seharusnya, memang secara normal memang bukan digunakan sebagai sebuah hal yang untuk memenuhi hasrat seksual. Nah, karena itulah maka seringkali lecet. Nah, ketika lecet, ketika spermanya masuk, maka disitulah terpapar virus-virus yang lain. Jadi sama aja, vagina pun kalau misalnya kita melakukan hubungan dengan orang HIV, ya, walaupun itu biseksual misalnya atau heteroseksual, itu bisa pun terpapar. Nah, yang diperhatikan oleh kesehatan dunia adalah bagaimana sekarang hak mereka itu sama di dalam kesehatan dan bagaimana informasi ini sekarang ini sampai kepada kita yang normal, misalnya kita yang hetero dan orang-orang yang orientasi seksualnya menganggap dirinya
berbeda atau tanpa sadar sebagai korban pemerkosaan seksual atau pemerkosaan lesbi dengan pada lesbian atau pada homo, dan mereka tanpa sadar kemudian mereka harus tahu resikonya adalah ini gitu loh. Dan di dalam jurnal-jurnal resiko dari heteroseksual itu ada pemakaian marijuana, rokok, jarum suntik, ya kan, syabu-syabu dan sebagainya. Karena apa? Otomatis kalau seseorang tidak diterima oleh konsensus atau kesepakatan umum sosial, pandangan sosial, maka dia kan akan eksklusif gitu, akan menyembunyikan diri. Lalu rasa yang nggak nyaman yang diterima dari lingkungan membuat mereka sebetulnya stres dan depresi. Lalu untuk menyamankan diri ya hal-hal itu yang alkohol dan sebagainya. Tapi tidak harus orang gay atau lesbian atau biseksual itu seperti itu, tidak harus. Nah, jadi tapi riskan ya Mbak. Ya. Waduh, saya jadi ngeri mendengar. Ya, mungkin Dokter Ari, silakan dokter ingin menambahkan dari sudut pandang sebagai dokter anak nih, Dok. Iya. Ya, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Sisil juga harus dibedakan nanti ke depannya antara ada namanya transgender dengan DSD. DSD itu disorder of sexual diferensiasi. Jadi perbedaan kelainan dari perkembangan seksual itu ya pada anak akan berbeda dengan ada namanya transgender. Kalau transgender itu memang secara fisik mereka tidak mengalami kelainan apapun, kemudian dalam perkembangannya mereka memilih untuk orientasi yang berbeda. Jadi misalnya menjadi laki-laki ataupun menjadi wanita, yang wanita menjadi laki-laki atau laki-laki yang menjadi seorang wanita begitu. Sedangkan pada DSD, disorder of sexual development, perkembangan seksual yang berbeda itu mereka dari awal sudah mengalami masalah, seperti yang mungkin pernah diketahui bahwa dia sebenarnya mengalami kelainan sejak awal. Dia klitorisnya itu membesar jadi seperti penis, jadi dianggap oleh ibunya dia sebagai laki-laki, kemudian dibesarkan dari dia sebagai laki-laki, dan dalam perkembangannya ternyata mereka berbeda. Ternyata setelah dicek sudah kandung dibesarkan sebagai laki-laki padahal dia sebenarnya wanita. Nah, itu akan ada implikasi-implikasi medis, sosial, termasuk hukum nanti yang akan berkembang ketika kita menterapi itu. Yang diterapi bukan waria itu menurut saya yang merubah orientasinya menjadi laki-laki atau menjadi wanita, itu menurut saya tidak perlu diterapi sepihak, pendapat saya sepihak ini, karena itu yang mereka secara sadar mereka pilih. Sedangkan yang kelainan perkembangan seksual ini, DSD itu disorder of sexual development, perkembangan itu adalah mereka karena ada masalah medis, memang murni masalah medis, itu yang diperbaiki. Jadi bukan kita merubah, karena sempat di Jakarta itu ramai kenapa, dan di Semarang, kenapa dokter merubah orang yang berorientasi memang sebenarnya laki-laki untuk kemudian dirubah menjadi wanita atau sebaliknya gitu. Karena mereka sebenarnya bukan seperti itu. Jadi ada banyak persyaratan yang dilakukan sebelum diputuskan apakah dia akan melanjutkan seperti itu, sebagai dibesarkan sebagai laki-laki, dan seterusnya ada hal-hal banyak banget itu implikasinya. Apakah dia nanti dikembalikan sebagai wanita, ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi itu perjuangan yang panjang, melibatkan tim medis segala macam, itu melibatkan, kalau di Islam mungkin kayak Pak Kiainya menjadi ustazah itu dilibatkan, di bagi yang beragama Kristen melibatkan pendeta segala macam, banyak hal. Tapi yang paling penting kalau kasus kayak Dokter Ari ini sebetulnya analisis dari psikiater dan psikolog. Jadi dia kalau perempuan terjebak dalam tubuh laki-laki atau laki-laki terjebak pada tubuh perempuan, kalau memang secara psikologis dia memang menunjukkan perempuan atau menunjukkan laki-laki, maka itu kalau ya ini kemudian yang menjadi pandangan-pandangan sosial itu akan nanti munculnya dengan para agamis itu. Jadi dalam pandangan religi ya, diperbolehkan karena mereka juga memiliki religi, ya kan? Iya, itu akan menjadi pilihan kedepannya. Dan yang paling berat adalah kebijakan pemerintah untuk melihat mereka bagaimana.
Apakah mereka dianggap normal ataukah mereka diberi titel abnormal? Karena sebenarnya untuk yang DSD itu kelainannya nyari, misalnya saja salah satu contohnya seperti CAH namanya, congenital adrenal hyperplasia, itu mencari obatnya aja udah susah gitu. Kita masih impor, belum bisa diproduksi. Itu yang obat yang bagus, ada sih obat KW-nya, bukan KW sebenarnya. Sebenarnya bukan KW tapi jenis yang berbeda dengan efek samping yang lebih tinggi. Itu memang bisa digunakan tapi memiliki efek samping yang lebih tinggi bagi mereka. Nah, hal-hal yang seperti inilah menjadi tantangan ke depannya agar tidak terjadi kesalahpahaman membedakan bahwa tidak bisalah kita menghakimi seseorang, harus dilihat dulu situasinya apa sih yang dialami. Yang bisa kita hakimi adalah perbuatan yang sudah nyata di depan mata kita gitu. Seperti itu, lebih kepada itu menurut saya. Ya, oke. Boleh nggak saya menambahkan? Oke, nanti kita tambahkan Mbak Sisil. Oke, karena ada beberapa komersial yang lewat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Langsung dari kawasan Jalan Prof. Bagus Mantra nomor 88A, lantai 3 Gunung Kompas Radio Bal FM, masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita adalah LGBT, lesbian, gay, bisexual, and transgender. Oke, Mbak Sisil tadi mau ngomong apa ini? Aduh. Nah, ada juga ini cerita teman saya. Teman saya penjara. Mbak Sisil, saya ini penjara gitu, tapi saya punya kebutuhan seksual juga gitu. Gimana caranya, Mbak? Wah, kalau sabun udah habis gimana ya? Ya udah deh, asal ada lubang. Pakai apa dong? Selang. Saya bilang gitu. Enggak. Apa lubang upil? Apa lubang hidung ya? Enggak ada lubang hidung yang segede itu kan gitu. Akhirnya yang dicari ya lubang anus gitu. Jadi artinya gini, ini seperti guyon, tapi ini serius loh gitu ya. Saya ngobrol sama Dokter Ari juga. Gimana ya? Apa yang harus harus ditutupin nih perilaku seksual di penjara juga gitu ya? Apa harus, jadi gini, kalau menurut saya ya, kalau kita memang terbuka terhadap ilmu dan terhadap kesehatan, harus dimunculkan pandangan-pandangan seperti ini, realitas. Ilmu pengetahuan itu kan beda antara das Sollen dan das Sein, antara apa yang diharapkan dengan apa kenyataannya. Nah, inilah ilmu pengetahuan atau kesehatan juga diantaranya sebagai ilmu pengetahuan harus mengatasi persoalan gitu loh. Tidak menunjukkan tangannya untuk menjudge seorang atau mengata-ngatain orang yang aneh menurut kita gitu ya. Tapi tidak mencari solusi sebaiknya itu bagaimana. Misalnya disediakan kamar khusus untuk berhubungan seksual, misalnya dengan kata Dokter Ari itu dengan boneka misalnya, ya atau apa gitu loh. Jadi atau misalnya diberikan waktu ketemu dengan pasangannya untuk berhubungan seksual gitu ya misalnya. Jadi dimanusiakan juga dong ya. Betul. Kan dia perlu makan, minum, seksual gitu ya. Jadi itu kembali, kenapa kita kok sulit ya harus mendiskreditkan orang yang berbeda orientasinya, karena kenyamanan bagi mereka, manusia itu kan ada prokreasi, mengembangkan diri, membuat keturunan, ada rekreasi, kenikmatan, pleasure. Nah, itu hak milik, hak hidup manusia, itu loh masalahnya. Nah, jadi kembali ketika misalnya pemerintah membuat sebuah kebijakan ya, harusnya berhubungan dengan para ahli sosiolog, harus berhubungan dengan psikolog, harus berhubungan dengan dokter. Tetapi, nah, orang-orang tersebut susahnya apa? Nah, ini kalau kita masing-masing fanatik dengan agama kita, maka kembali menunjuk-nunjuk lagi gitu loh. Jadi sebetulnya hak-hak hidup yang seperti itu memang sudah di atas dari agama. Artinya itu antara kebutuhan hidup manusia ya sudah dibiarkan dia harusnya. Artinya asal kalau di Indonesia ini kan belum ada kesepakatan ya. Asal misalnya tidak dimuncul-munculkan misalnya di dunia media misalnya ya, supaya anak-anak itu yang tadinya itu tidak bergaya bences, saking sekali. Banyaknya pembawa acara bergaya bences gitu ya. Tayangan kita. Iya, senang sekali gitu loh. Semakin kayak bences, semakin menjadi lucu, semakin menjadi advertising, menjadi iklan yang menyenangkan, sehingga anak-anak bingung kan. Iya, anak-anak muda sekali kayak meniru. Lalu kemudian kalau ngomong ya iya lah gitu misalnya, kamu dong tak cium ya misalnya. Nah, jadi anak-anak kan bingung bagaimana menjadi laki-laki dan bagaimana menjadi perempuan kemudian itu. Jadi ya paling nyaman gitu ya, paling nyaman jujur lah ya gitu ya.
Jadi tapi kan untuk jujur bahwa mengatakan orientasi ini belum mendapat ruang. Tapi di Belanda misalnya ya, oh itu ada hari Pink Day. Pink Day itu orang bisa berdandan seksi ya, yang lesbi atau biseksual, transgender, mereka berdandan seksi-seksi pakai baju pink atau ungu gitu ya. Lalu mereka menunjukkan bahwa mereka orientasinya berbeda dari yang lain, dan yang lain senang melihat dengan asik, mungkin di Zurich atau di Swiss dan sebagainya. Tapi di tempat lain, masih belum bisa gitu. Sedangkan kita aja, maaf ya, kita aja menikah tuh harus seagama gitu loh. Kan lucu gitu loh. Bagaimana kalau saya misalnya menaksir agama lain gitu, saya harus masuk ke agama tersebut. Ini gimana sih gitu loh. Kan agama itu soal individual juga, soal hak hidup juga gitu loh. Kok dipaksa sih gitu loh, pertanyaan saya. Oke, mungkin Dokter Ari mungkin ini yang tahu ini masalah perkembangan anak ini. Iya. Kan ada satu lagi sebenarnya itu di luar LGBT tapi agak jarang, namanya LGBTQ sebenarnya. Apa itu, Dok? Questioning, jadi dipertanyakan, dia belum bisa memutuskan apakah saya menyukai sesama jenis atau berbeda jenis atau dua-duanya. Itu orang yang masih mempertanyakan. Biasanya mereka do nothing, hanya gak jelas gitu. Jadi seperti itu ada jadi LGBTQ gitu, Q-nya itu mereka masih belum. Jadi mereka nggak tahu ya yang mana juga enggak gitu, nggak jelas seperti itu. ACDC, Dok. Belum tentu. Jadi mereka nggak bisa memutuskan akan saya berorientasi seksual saya akan kemana, mereka nggak bisa ngambil keputusan. Nah itu di luar ada tambahan LGBTQ, jadi mereka nggak bisa memutuskan. Sekali lagi saya respect dengan apa yang dilakukan, sama seperti menurut saya seperti sebuah agama ini. Orang kan dilahirkan. Ada suatu cerita ya, bagaimana seorang Hindu, seorang Muslim. Si Hindu ini secara tidak sengaja membunuh ayah si Muslim. Kalau tidak salah ceritanya. Kemudian kan ada ini anaknya. Si Hindu ini menyesal banget. Kemudian dia mencari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi menanyakan, saya dosa besar. Saya telah membunuh seorang ayah dari seorang anak gitu. Apa yang harus saya lakukan untuk menebusnya? Dan katanya Gandhi apa? Besarkan anaknya, orang yang kamu bunuh, sebagai Muslim yang baik, bukan sebagai Hindu yang baik. Artinya apa? Diadopsi. Itu kemudian dibiarkan tumbuh dalam lingkungan yang Muslim. Jadi artinya dibantu dia, entah dibawa ke pesantren atau apa, didukung walaupun dia Hindu, untuk menebus rasa bersalahnya. Itu baru bisa menghentikan konflik. Kalau tidak begitu, si anak pasti akan marah, balas dendam, akan membunuh si Hindu itu lagi berikutnya. Bolak-balik akan seperti itu. Konflik atas nama agama itu banyak ada di banyak negara dan selalu berulang gitu. Tapi kan kita tidak sadar tidak sadar dengan peristiwa itu, sehingga melakukan berulang lagi hal yang sama ya. Sehingga saat ini saya dalam posisi tidak memiliki agama saya secara pribadi. Walaupun saya dibesarkan secara Hindu, saya memutuskan tidak beragama. Kenapa? Karena menurut saya agama itu semuanya baik kok. Nah kalau semuanya baik, ya udahlah, ya nggak usah aja, kan sudah baik menurut saya. Itu pendapat saya secara pribadi. Boleh menambahin soal pendengar, sebetulnya itu LGBT. Aduh, saya ini kok sok European ya. LGBT. Tapi saya nggak BT loh ya. Jadi gini, LGBT Ki. Nah, Ki itu gini. Maaf, banyak kasus yang masuk di meja psikologis. Ya itu gini, kalau ayah ibunya tidak memiliki relasi yang baik, ya secara relasi suami istri, artinya gini, ayahnya ini suka menghina ibunya, ya kan? Nah, anak laki-laki kebetulan ini, ayahnya suka menghina ibunya, kasar dengan ibunya, sampai si anak ini tidak pernah belajar menjadi seorang laki-laki yang benar, sampai dia bingung sebenarnya. Kalau dia berpakaian ya berpakaian laki-laki, bergaul dengan laki-laki gitu. Tapi dia pernah mengatakan pada saya, Bu, saya ini ya melihat kakinya orang tuh senang sekali, seperti saya mendapat kenikmatan seksual. Kakinya siapa? Saya tanya, sapi, manusia atau
kakinya manusia dong katanya. Oh iya, manusianya itu laki-laki atau perempuan? Aduh, laki-laki dan perempuan. Setiap saya melihat betis itu ya, saya seperti terangsang. Oke. Lalu bagaimana lagi? Kalau saya melihat jempol itu saya senang sekali. Iya, saya senang sekali memegang jari-jari teman saya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan. Kenapa? Nah, kalau kita itu mau judge dia, itu kan gampang gitu ya. Ternyata apa? Kalau dia tuh kan nggak sadar gitu ya, dia dekat sekali dengan ibunya, otomatis kebetulan kaki ibunya tuh bagus gitu ya. Ibunya misalnya suka menggunakan celana pendek gitu ya, dan dia menarik melihat ibunya gitu ya. Tapi dia tuh bingung, kok ayahnya tidak pernah menunjukkan pada ibunya betapa cintanya dia dengan ibunya, sehingga dia nggak ngerti sebagai laki-laki saya harus bagaimana, nggak ngerti dia gitu. Kemudian kalau dia gandengan sama teman laki-lakinya, suka kakinya tuh ya dielus-elus sama guyonan gitu. Nah, temennya kan guyon, gelik-gelik gitu dipikirnya, tapi dia terangsang dengan itu. Dia bilang, terus misalnya gandengan sama temennya, jempolnya tuh jari-jarinya dimainin. Nah, kenapa? Nah, kalau saya melihat di bawah sadarnya ya, dia pun kan ada rasa cemas ya. Ada rasa cemas, tidak pernah melihat ya bahwa ada mesranya relasi hubungan laki-laki, ayahnya itu menjadi bapaknya itu tidak pernah ada ke dia. Jadi bapak ini tidak pernah memeluk anak laki-lakinya. Jadi anak laki-laki itu kemudian menjadi jauh relasinya dengan ayahnya. Sehingga anak laki-laki itu pun tidak mengerti orientasinya dia. Gitu loh. Jadi jangan dipikir, loh kita tidak memberi efek ke anak, efek kita lah yang memberikan efek ke anak itu loh. Jadi maaf ya, kalau ayah saya dulu ya menunjukkan pada saya, dia mencium ibu saya ya, dia bilang saya akan memandikan ibumu, ayah genit saya gitu ya. Tapi kemudian membuat saya berorientasi, kalau saya punya laki-laki, saya akan mencari laki-laki yang sebaik ayah saya. Nah, itulah kemudian menjadi sebuah contoh yang jelas, nggak nyari-nyari. Kalau enggak anak-anak bingung gitu, ini cinta apa enggak ya ibu? Kok ayahku pergi ke sana, kata teman-teman ayahku main-main sama perempuan lain gitu ya. Bagaimana dia bisa menghormati ayahnya gitu loh. Nah, jadi masyarakat coba kita lihat masing-masing, jangan lihat keluar lah ya. Lihat ke keluarga kita sendiri ya. Bolehkah saya, sudahkah saya menjadi contoh bagi anak laki-laki saya sebagai ayah, ataukah apakah saya sudah menjadi sebagai ibu menjadi contoh bagi anak perempuan saya? Atau juga saya menjadi idaman yang kemudian anak laki-laki saya akan memilih perempuan yang baik seperti saya gitu. Jadi marilah kita lihat diri kita gitu. Kalau ngelihat nyalahin Jessica, nyalahin Mirna yang udah mati ya, nyalahin yang pedofil itu ya, marilah sebuah kasus yang negatif itu menjadikan kita melihat diri kita, oh iya ya kasus negatif ini kalau ke saya gimana ya, kalau terjadi ke keluarga saya, apakah tidak mungkin itu terjadi pada keluarga saya, anak saya dan sebagainya. Ya, dan jangan juga mudah terpancing oleh iming-iming status sosial dan ekonomi. Karena kan ada banyak kasus di Bali, mungkin Mbak Sisil juga tahu bahwa iming ekonomi lah salah satu penyebab mengapa terjadi kejahatan seksual seperti pedofil. Caranya itu gampang. Jadi yang terjadi pada orang asing itu, salah satu kasus yang saya ketahui adalah keluarga itu diberikan support secara finansial. Ya. Di Karangasem itu banyak terjadi. Support finansial apakah nggak mampu. Dan si bule itu kan memiliki sebenarnya uang nggak banyak sih, sebenarnya lumayan gitu, cukup. Nilai tukar mata uangnya, bayangin ya, tinggi. $1 gitu ya, 14.000, bayangin. Atau 16.000 kalau euro. Dikasih bayangin, 10. belum pound sterling. Betul. Nah, kalau misalnya diberikan itu, kan keamanan secara ekonomi mereka dapatkan. Jadi tidak harus bekerja keras segala macam seperti itu. Terus kemudian akan janji disekolahkan, diajak keluar negeri segala macam dengan umur yang kecil. Ada suatu contoh ketika orang yang saya kenal baik yang jago menari, di Bali kan daerah seni, kan biasa orang menari. Sedangkan kalau di luar Bali kadang-kadang orang menari itu dianggap sebagai sedikit kewanitaan. Padahal di Bali tidak gitu ya.
mungkin strukturnya mereka juga melihat sedikit seperti begitu. Nah, diiming-iming lah, gimana kalau saya biayai, saya ajak ke luar negeri segala macam. Untung si bapak ini juga pintar karena bekerja di hotel kan sedikit mengetahui. Dia bilang, udah usah, gini aja, uangnya aja yang kamu kasih ke saya. Kamu bisa memantau, saya buatkan laporan keuangannya, apa saja yang digunakan. Jadi jangan anak saya diajak, karena anak SMP, diajak pergi untuk itu. Itu karena risiko kejahatan seksual. Dan kadang si anak kan karena sayang dengan orang tuanya, tidak berani lapor. Children trafficking. Ya. Jadi kan tidak mau dia menyakiti orang tuanya. Iya, orang tua saya sudah baik. Terus si bule ini, misalnya, bukan menuduh ya, misalnya sudah membiayai segala macam misalnya. Biasanya sangat baik memang. Ya, jadi seperti itu. Nah, di satu sisi juga jangan kita sangat ketakutan juga dengan orang asing, a priori juga dengan orang asing. Lihat batas-batasnya, itulah salah satu gunanya orang tua ada di sana. Jangan mudah terjebak bahwa kenyamanan finansial adalah segala-galanya sehingga anak pun dikorbankan. Nah, kembali lagi dari aspek kesehatan, apa yang bisa terjadi pada LGBT ini? Tentunya ada banyak penyakit ya. Tapi saya kembalikan itu kepada hak mereka. Yang ingin saya sampaikan adalah aspek pada ini anaknya. Beberapa di Indonesia kan belum lazim ini membesarkan anak dari homoseksual, pasangan yang sama itu kan nggak lazim. Tapi di luar negeri ini lazim terjadi. Mungkin salah satu negara Asia yang bisa menerima kalian ini Thailand mungkin. Thailand. Iya, mereka kan juga biasa, malah di sana ada pameran anak dari kecil dididik menjadi perempuan atau lalu apapun disuntik itu. Payudaranya Kemudian ada ini art kayak drama yang di Pattaya. Pattaya. Saya menonton itu kebetulan. Jadi tapi mereka profesional banget. Dan mereka cantik-cantik. Iya, cakep banget, dan hampir salah paham saya gitu yang melihat. Cakep banget gitu. Terus semok-semok juga. Dokter Ari tadinya mau naksir. Tapi nggak jadi akhirnya. Begitu lihat di belakang panggung dibuka semuanya. Aduh iya, terima kasih. Jadi seperti begitu. Jadi saya sangat respect karena tindakan profesional yang mereka lakukan dalam bidang seni segala macam. Di Thailand itu salah satunya adalah sekolah itu sekarang memberikan petunjuk bagaimana berpakaian bagi seorang laki-laki, bagi seorang wanita, bagi seorang laki-laki yang memilih untuk wanita, atau bagi seorang wanita yang memilih laki. Jadi diberikan petunjuk berpakaian. Menurut saya itu luar biasa banget. Artinya mereka bisa mengakomodasi, silakan. Yang penting kejahatan tidak dilakukan di sana gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, kembali lagi kepada aspek kesehatan, apa yang terjadi pada anak-anak ini kalau di luar negeri, sekali lagi terpaksa ngomong di luar negeri, padahal pinginnya fokus di Indonesia karena tidak ada, setidaknya belum mengetahui saya ada kasus bahwa pasangan yang menikah dilegalkan oleh undang-undang sesama jenis kemudian membesarkan seorang anak. Saya belum pernah mendengar gitu ya. Tetapi di luar negeri banyak diizinkan mengadopsi. Ternyata secara umum kesehatan pendidikan dan kognitifnya, kecerdasannya nggak ada masalah sih sebenarnya. Hanya saja mereka punya kecenderungan dibully oleh teman-temannya karena memiliki orang tua yang orientasinya itu. Sehingga kebanyakan orang tua itu melarang memberitahukan anak-anak mereka bahwa memiliki orang tua yang memiliki orientasi yang itu. Misalnya sama-sama lesbi atau apa. Tapi pada usia-usia tertentu diizinkan. Dan bisa saja si anak ini tidak harus loh orientasinya sama seperti orang tua mereka. Misalnya yang diadopsi anak laki-laki, kemudian seorang gay ini misalnya mengadopsi anak laki-laki. Dan laki akan menjadi gay, belum tentu. Bisa saja dia menjadi karena diberikan pilihan kebebasan untuk memilih. Nggak tahu kalau di Indonesia yang sering salah paham ini ya. Yang undang-undangnya nggak jelas kadang-kala gitu. Ada hal yang gini, ngobrol soal LGBT ini ya. Soal LGBT, lesbian, gay, transgender, dan biseksual ini. Itu gini, saya hanya melihat sebuah adanya kemungkinan itu resiko ada violence atau kemungkinan ada kayak abuse seksual gitu ya. Karena beberapa kasus orang-orang yang menjadi gay atau lesbian itu pernah mengalami perilaku kekerasan seksual gitu ya. Cuman gini aja, saya tidak menyatakan orang yang memilih LGBT itu orang akan melakukan kecenderungan, tidak. Tapi beberapa kasus yang kemudian mereka memilih LGBT itu beberapa kasus disebabkan oleh
dulunya itu adalah mereka korban seksual, ya gitu ya. Jadi kemudian yang kita tarik apa? Oh ya, pendidikan anak ya, Dokter Arya, Dokter Bayu dan Dek siapa nih namanya? Yuda. Dek Yuda. Itu gini, yang kita harus pikirkan adalah melindungi anak-anak kan, gitu ya. Jadi anak-anak itu dibiarkan memilih, tapi anak-anak diberi ruang untuk aman, gitu ya. Orang yang boleh melakukan kegiatan seksual itu ketika dia matang seksual. Biasanya kematangan seksual dimulai ketika dia umur 17 tahun. Itu sebabnya hukum-hukum selalu mengatakan usia 17-18 itu usia yang mulai dewasa. Sebetulnya itu belum juga dewasa. Kalau bahasa pengetahuannya, bahasa kesehatan, 18 itu masih anak-anak. Gitu. Jadi yang dikatakan benar-benar dewasa itu di Indonesia sebenarnya 21 tahun. Gitu. Baru boleh melakukan relasi seksual. Bukan berarti lo Bu Sisil bilang 21 tahun boleh melakukan hubungan seksual, bukan. Dia sudah matang hak-hak reproduksinya. Nah, kemudian bagaimana anak-anak yang di bawah 18 tahun ini sampai anak TK? Lo jangan salah ya, kadang-kadang misalnya kita punya pengasuh laki-laki ya, bisa jadi ketika bayi itu dikutik-kutik anak kecil ini gitu ya, vaginanya, karena dia pengen tahu kayak gitu ya. Terus kadang-kadang banyak kok pembantu-pembantu itu senang sekali menarik-narik penisnya anak-anak juga gitu ya. Awalnya kan sakit lucu ya, tapi ada rasa senang juga. Lama-lama itu dilakukan sebagai sebuah kenikmatan. Tanpa sadar kemudian ya dia orientasinya berubah. Artinya begini, anak-anak dari kecil gitu ya harus dijaga. Yang masih bayi yang nggak ngerti gitu ya. Betul. Nah, yang sudah mengerti harus diberitahu. Jangan ngomong sosialisasi lagi, terlalu lambat. Simulasi. Masuk ke TK. Jadi berperan gurunya tuh jadi orang yang megang-megang itu, kira-kira misalnya pakai tangan yang gambarnya gimana gitu ya. Terus jangan sentuh iniku gitu. Jangan sentuh penisku, jangan sentuh anusku, jangan sentuh payudaraku misalnya gitu. Jadi dengan seperti itu anak-anak melindungi dirinya sendiri untuk mengatakan tidak pada yang mengganggu. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun karena ada beberapa komersial yang akan lewat, jadi jangan kemana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Ido Bagus Bantel nomor 88A, lantai 3, Gunung Kompas, Radio Balai FM, masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita LGBT, lesbian, gay, biseksual, and transgender. Oke, sekarang saya akan bertanya kepada Adik Yuda. Bagaimana tentang apa sih pendapat Adik tentang yang disampaikan tadi oleh dokter-dokter kita, Dek? Saya rasa benar-benar wah banget yang dijelaskan oleh narasumber-narasumber kita. Mungkin sudah mencakup hampir semuanya. Tapi saya sedikit penasaran nih tentang tadi dibilang LGBTQ, questioning ya. Gimana kalau misalkan dalam situasi seperti ini yang LGBTQ belum bisa menentukan apakah dia ingin homoseksual atau heteroseksual, gimana kita sebagai pelaku kesehatan, baik psikolog atau dokter membantu mereka? Ya, jadi sebenarnya sih paling mudah adalah mengenali itu dulu dari awal, karena kan tidak serta-merta itu terbentuk kan. Itu pasti ada sebuah proses sehingga mereka berlaku seperti itu. Setiap itu kan sebuah masalah kan, mempertanyakan masalah itu kan harus ada solusinya. Dan kenapa bisa sampai timbul masalah kan? Harus dilihat ke belakang lagi. Ke belakang itu dilihat bagaimana si anak itu misalnya dibesarkan, gimana lingkungannya, sekolahnya segala macam. Nah dari sana ketika dikenali, kita mencari orang yang tepat. Mereka lebih dominan ke arah mana, dibantu penguatan bahwa oh ternyata, jadi bukan mengarahkan, bukan misalnya begini, si ibu ini misalnya, saya misalnya memiliki seorang anak perempuan, dia tidak bisa memutuskan apakah dia menyukai remaja laki-laki atau menyukai perempuan atau menyukai jempolnya aja atau menyukai betisnya saja itu di organ seksualnya enggak kita nikmati misalnya. Ini penyampaian ini yang menjadi tantangan sebenarnya. Untuk menerima ini yang sulit sebenarnya, tantangan terbesar. Menerima bahwa anak kita berbeda dengan orang lain, itu yang berat. Ada namanya kurva Bell ya, yang menunjukkan bahwa di dunia ini tidak semua selalu sama, ada varian-varian. Nah, kemudian didiskusikan, dicari solusinya. Artinya begini, cari orang yang berkompeten yang mengetahui ini. Misalnya,
ke psikolog atau ke psikiater, silakan aspek mananya nanti yang akan dicari. Nah dari sana kalau sudah diambil kesimpulan, bukan anaknya saja yang di treatment, tapi orang tuanya juga untuk bisa menerima si anak itu berbeda gitu sebenarnya. Menurut saya lebih kepada itu. Nah, bagaimana dengan lingkungannya dok, teman-temannya sih biasanya dok? Ya kadang-kala kan lingkungan kita boleh abaikan tanda petik. Maksudnya begini, kalau lingkungan kita buruk, haruskah kita ikut buruk? Kan tidak. Kalau lingkungan kita baik, haruskah kita baik? Harus kan mengikuti yang baik gitu ya. Nah bagaimana dengan anak seperti ini? Harus disampaikan memang bahwa dia berbeda. Sama juga seperti populasi dunia yang anaknya IQ-nya jenius seperti Einstein kan sedikit. Iya, jarang dok. Jarang kan? Iya. Nah, jadi begitu juga orang yang dengan mengalami orientasi yang begini kan juga jarang, tidak banyak. Cuman saya tidak tahu angkanya berapa. Jadi harus diberikan tempat bagi mereka untuk mengekspresikan, harus mengetahui mereka minatnya di mana sih, dibantu mengenal itu yang saya sampaikan tadi, kurva Bell bahwa 2,5% kiri dan kanan, bahwa mereka ada yang ekstrim berbeda, abnormal. Bukan berarti abnormal itu sakit, tapi berbeda dengan yang normal begitu kalau menurut sudut pandang saya. Jadi dicari tahu lah di mana dia sebenarnya. Nah nanti setelah diketahui, orang tuanya juga dipersiapkan. Nah kalau lingkungan tidak bisa menerima, ya mau harus pindah dari lingkungan itu. Tapi orang tua harus siap dulu. Jadi kalau orang tuanya juga tidak paham, ketika dia ditekan oleh lingkungan, tambah stres dia. Ya biasanya sih orang tuanya kalau kita lihat kalau di Indonesia ya, Nike yang saya pernah lihat itu orang tuanya kadang tidak mau mengerti dan memaksakan cenderung. Ya, tidak bisa menerima lebih banyak. Misalnya saja mengetahui bahwa anaknya, saya ada ini tetangga yang memiliki anak yang lesbi. Jangankan lesbi dok, yang hiperaktif pun betul tidak mau disalahpahami kan? Iya, dianggap seperti yang kita diskusi kemarin, dianggap sebagai anak nakal. Padahal itu mereka anak yang cerdas. Iya. Karena rasa ingin tahunya besar, mencobalah dia segala sesuatu. Betul. Nah, mencoba segala sesuatu kan karena dia pintar. Makanya dia mencoba, pengen juga. Kalau dia tidak pintar kan diam aja dia, pelongo-pelongo dia gitu. Nah, karena dia mencoba, itulah dia ingin mengetahui, mengenal. Jadi sinap-sinap di otaknya lagi nyambung semua ini gitu sebenarnya. Nah, kembali lagi kepada mereka, ya apa yang harus kita lakukan ya seperti itu, kita coba mereka mengenal kepada lingkungan seperti apa. Sekali lagi yang terpenting adalah jangan memaksa mereka untuk berubah menurut saya sesuai dengan keinginan kita. Justru yang kita memaksa mereka menemukan dirinya mereka sendiri, itu yang jauh lebih penting menurut saya. Dipaksa dia menemukan dirinya sendiri seperti apa sih sebenarnya. Kalau itu sudah keputusannya, kita support dia untuk mendapatkan yang terbaik, justru memberikan kontribusi kepada masyarakat nanti, bukan sebagai dianggap sebagai sampah masyarakat, justru dianggap sebagai memberikan kontribusi kepada masyarakat. Siapapun dia, jenis kelaminnya apapun dia, harus diberikan orientasi seksualnya apapun ya, tetap NKRI gitu ya. NKRI harga mati gitu, seperti itu. Tidak apa-apa, silakan. Ya, mereka akan berkontribusi. Banyak orang-orang yang luar biasa, seniman segala macam, ternyata memiliki background mereka misalnya penyuka sejaman ini, nggak masalah sih menurut saya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika mereka memaksakan orientasi mereka kepada orang lain yang berbeda dengan mereka, itu baru yang namanya jadi masalah. Di mana-mana namanya pemaksaan kan jadi masalah ya. Kecuali itu menyangkut keamanan negara kan lain lagi gitu ya. Menurut saya itu. Mungkin Mbak Sisil ada yang ingin disampaikan? Iya. Kalau misalnya seorang anak yang orientasinya dari awal itu sudah bisa terdeteksi, itu misalnya dia korban dari abuse atau pelecehan seksual, lalu mulai berubah gitu ya perilakunya, itu yang harus diterapi, ya gitu ya. Tapi artinya gini, kalau saya itu lebih senang berbicara itu kalau soal anak itu dari awal lah ya gitu. Jadi Dokter Bayu ini juga memiliki klinik yang membina gitu ya, ibu yang hamil. Ibu yang hamil pun itu diberi pelayanan psikolog, diberi pelayanan yoga, diberi pelayanan ahli hormon anak seperti Dokter Ari. Jadi kita ini biasa bekerja bersama dari awal tuh sudah aware, sudah sadar gitu ya. Nah, kami itu membuka kesempatan untuk masyarakat, untuk para calon-calon tenaga medik ya, seperti Dek Yuda ini akan menjadi dokter handal gitu. Siaran bersama kami, ngobrol bersama kami, diskusi bersama kami.
Jadi ibu-ibu, bapak-bapak pun misalnya yang mau mengundang kami untuk hadir di Banjar atau hadir di lingkungan arisan misalnya ya, Ya, asal itu nggak jelas-jelas alisan iya, gitu ya. aduh Mr. Kin genit dah gitu ya. Jadi kalau daripada nggak jelas ngomongin orang ya, Iya. atau ngabisin uang untuk apa itu namanya, untuk membeli yang enggak gitu ya, mendingan ngabisin uang untuk ngundang para ahli gitu ya. Iya. Atau bahkan kami itu juga boleh dibilang ayah gitu ya, untuk mendatangi Banjar-Banjar untuk memberikan banyak informasi gitu ya. Iya. Nanti kami akan bawa bala Kurawa kami, enggak ya, Jangan. bara tentara yang bukan tentara, jangan, para jenderal kami gitu ya. Ini anak-anak kesehatan, anak-anak mahasiswa Warmadewa gitu ya. Kami bawa nih bareng-bareng gitu. Jadi silahkan orang tua akan membuat anak pun gitu ya, atau pasangan muda silakan mau, Mbak Sisil, Dokter Ari, Dokter Bayu, ayo kita ngobrol nih. Pasangannya akan menikah, ini ditatar dulu barengan, bukan ditatar P4 gitu ya, yang 140 jam, bukan. Jadi ngobrol bagaimana akan membuat sebuah perspektif atau rencana menjadi orang tua yang benar gitu. Jadi akhirnya saya lebih cenderung preventif deh gitu. Kalau yang kuratif ya enggak apa-apa, silakan gitu loh. Bagaimana harus mengatasi persoalannya kemudian gitu. Jadi bahas bareng, nggak mungkin deh. Saya itu biasa ya, psikolog ini kok aneh-aneh sama dokter ahli hormon anak gitu ya, kok aneh-aneh sama obgyn gitu ya, kok aneh-aneh lagi apalagi sama Mr. Kin gitu, apalagi sama Demar yang suka musik, kok bisa kolaborasi gitu loh. Jadi semua hal persoalan masyarakat itu bisa dikolaborasikan. Silakan. Mau Yuda sama Dokter Bayu, soalnya ini udah gedem-gedem ada pernyataan yang lain ya kan. Oke, silakan Dokter Bayu. Sepatah kata sebelum kita ending ini. Mungkin hal yang perlu kita bagi dengan masyarakat juga, seperti apa yang diungkapkan oleh para narasumber kita, bahwa persoalan kesehatan itu jangan dipandang sebagai hanya persoalan pemerintah. Betul. Persoalan kesehatan harus kita pandang buat menjadikan diri kita semua sehat gitu ya. Iya. Jadi pola pikirnya tidak lagi memandang kalau pemerintah memberikan program baru kita jalan gitu ya. Kita sendirilah yang membuat program sendiri begitu, minimal untuk kepentingan atau kebutuhan kita dulu, individu dulu. Nah, baru kalau pengetahuan itu bermanfaat bagi masyarakat, kita mau bagi, ayo sama-sama kita bagi gitu ya, agar pengetahuan kesehatan ini, bahkan kesehatannya sendiri itu menjadi milik kita semua. Betul. Jangan hanya bergantung kepada pemerintah Pemerintah saja saja. gitu ya. Nah, itu yang kira mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di topik LGBT kali ini bermanfaat ya. Iya. Tidak bermaksud untuk menjudge siapa-siapa. Kalau tadi istilahnya mendokteri siapa-siapa gitu ya, karena menjaksai, Pemolisi. Tapi adalah untuk berbagi ya. Mudah-mudahan pengetahuan yang makin dibagi akan makin kuat nancapnya, minimal di benak kita masing-masing ya. Mudah-mudahan ke depan ada topik-topik yang lebih menarik lagi yang kita bisa sharingkan buat masyarakat kita. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin ada Yuda, silahkan kata-kata terakhir sebelum kita closing. Sebelum meninggalkan. Meninggalkan radio ya. Dunia mana ini? Ya, mungkin dari saya sedikit saja. Dari tadi sudah dijelaskan tentang LGBT. Di sini sebenarnya saya tangkap poinnya itu jika kita ingin berubah itu dari keinginan kita sendiri. Apapun yang kita pilih, orang lain tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap kita. Jadi kalau misalkan kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bahagia, itu berdasar dari dalam diri kita masing-masing. Jadi jangan mau untuk dipaksa oleh siapapun. Mungkin segitu aja. Ya, oke, luar biasa sekali ini. Dan tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih kemarin kepada masyarakat Desa Payangan Puhu, apa itu ya, Dok? Desa Puhu Payangan. Ada Cari ya? Cari ya? Ya, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan bakti sosial bersama ibu-ibu hamil. Di sana ada Dokter Ari, juga ada Mbak Sisil, ada Yuda. Dokter Bayu kemarin nggak ada loh. Ada Rian juga. Tapi saya bukan pasien hamil waktu itu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan yang kita sampaikan kemarin itu dapat memberikan manfaat kepada ibu-ibu hamil, karena juga lumayan sekali yang hadir ya. Ayo kita sapa, hai masyarakat Pupuhan. Hai.
Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan untuk hadir lagi di sana BBM di beserta adik-adik Fakultas Kedokteran untuk memberikan informasi masalah kesehatan. Mudah-mudahan nanti bermanfaat besar sekali buat kesehatan masyarakat di sana. Jadi karena keterbatasan waktu sore hari ini kita akan akhiri dulu percakapan kita sampai di sini. Saya yakin beserta seluruh kru kerabat kerja Bincang-Bincang Medis dan Bali FM mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Bye bye.